Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang pleno pengujian material Undang-Undang Pemilihan Umum pada Kamis 26 Januari 2023 hari ini. Sidang dimulai sejak sekira pukul 10:10 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Suasana Usman. Jakarta yang tenang. Hai, I'm back. Gila lama banget gak buat video-video kayak gini nih. Kangen aja gitu. So, di momentum tahun ini hingga beberapa tahun ke depan, kita dihadapkan dengan tahun-tahun politik. Di mana tahun-tahun tersebut negara Indonesia kita ini menyelenggarakan pemilihan umum baik dari legislatif maupun eksekutif. Namun, belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat terkait dengan lika-liku sistem pemilu. Ada yang sepakat dengan sistem pemilu dengan proporsional terbuka, dan ada juga yang sepakat dengan sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Apa sih proporsional terbuka dan proporsional tertutup itu? Apa yang menjadi plus minus dari kedua sistem tersebut? Serta apa yang akan terjadi ketika salah satu sistem ini dijalankan dalam sistem pemilu yang akan datang? So, let's get started. Beberapa waktu lalu, Partai PDIP mengusulkan ke MK untuk melakukan sistem pemilu dalam mekanisme proporsional tertutup dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ke MK. Namun, usulan tersebut berbanding terbalik dengan partai yang mengusulkan sistem pemilu agar tetap dengan sistem proporsional terbuka. 8 partai ini sepakat untuk tetap melaksanakan sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Apa sih yang menjadi alasan mereka terhadap masing-masing dari sistem tersebut? Seperti yang kita ketahui, saat ini sistem pemilu kita dijalankan dengan sistem proporsional terbuka dari pemilu 2004 sampai sekarang. Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih bisa langsung memilih nama calon legislatif yang ada di surat suara yang diusung dari partai politik. Sedangkan sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu di mana pemilih tidak secara langsung untuk memilih nama calon legislatif atau wakil rakyat yang diusung dari partai, hanya bisa memilih partai politiknya saja yang tertera di surat suara. Sistem ini pernah dipakai pada tahun 1955, Orde Baru, dan hingga di tahun 1999. Untuk surat suara sendiri, untuk proporsional terbuka, di dalam surat suara itu terdapat nama calon legislatif atau wakil rakyat dan juga logo partai. Sedangkan di proporsional tertutup, di surat suara tersebut hanya menampilkan logo partai saja. Untuk proporsional terbuka, pemilih bisa langsung memilih nama calon legislatifnya atau bisa memilih logo partainya. Dan calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sedangkan proporsional tertutup, yaitu calon legislatif ditentukan oleh partai politik. Dan nama calon legislatif diurutkan berdasarkan nomor urut, misal nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Jadi misalkan di partai dalam suatu kabupaten kota terpilih dan mendapat jatah 2 kursi, jadi nomor urut 1 dan 2 lah yang terpilih. Menurut saya pribadi, dari kedua sistem baik dari proporsional terbuka maupun proporsional tertutup masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Sistem proporsional terbuka ini kelebihannya ya dalam konteks kampanye bagi para calon legislatif. Sistem proporsional terbuka ini bisa memobilisasi massa maupun dukungan secara langsung sembari membangun kedekatan emosional antara pemilih dan calon legislatif. Namun kekurangan dari sistem pemilu dengan proporsional terbuka ini salah satunya adalah peluangnya praktek money politik yang sangat besar dan juga perhitungan surat suara yang sangat rumit karena suara partai dan suara calegnya dipilih langsung, dan juga anggaran dari negara yang dikeluarkan sangat besar dalam sistem proporsional terbuka ini. Dan untuk sistem proporsional tertutup sendiri,
Mempunyai kelebihan salah satunya yaitu bisa meminimalisir praktek money politik dan juga memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau etnis minoritas yang ingin menjadi wakil rakyat, dan juga meminimalisir pengeluaran anggaran negara untuk melaksanakan sistem pemilu. Dan untuk kekurangan dari sistem pemilu dengan proporsional tertutup sendiri, salah satunya yaitu kita tidak tahu calon legislatif mana yang akan kita pilih karena calon legislatif tersebut ditentukan langsung oleh partai. Karena di surat suara tidak tertera nama calon legislatif tersebut karena hanya logo partai saja. Dan juga kita tidak tahu visi misinya seperti apa, orangnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Karena sesuatu yang ragu tidak mungkin kita pilih. Ya, mungkin itu sedikit pemahaman saya terkait dengan sistem pemilu dengan proporsional terbuka maupun tertutup. Karena setiap sistem ada kelebihan dan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Dan juga pesan saya untuk semua, gimana pun juga kita harus tetap memilih. Kita harus jadi pemilih cerdas. Gimana pun juga suara kita adalah suara untuk menentukan arah bangsa kita ke depannya. See you next video. Sampai jumpa.